Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan ucapan selamat malam itu. Keselamatan alaikum bagi kalian warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan keberkahan bagi kalian. Jadi dalam banget assalamualaikum. Maka dulu saya lagi kecil marah ketika ada pejabat negara yang mau mengganti itu, dianggap disamaratakan dengan ucapan pagi, siang dan malam. Bukan, bodoh berarti tengarti. Di dia wajib ngaji. Ribon itu lain singkatan rea ngebon. James Bon. Lain sarede kebon lain. Saya James Bon sih di rumah jaga masjid jeung kebon. Tapi ada lagi James Bon enggak James mas ngebon. Ya Andra and the Backbone, Andra kembali ngabon. Ribon itu kembali. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ta eta ribon mah Allah ngabejaan. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Tabayatubu taubatan bimakna ar-raja, nakomus bahasa Arab. Taubat itu kembali. Kembali kemana? Ya ke fitrah. Idul Fitri, kembali ke fitrah. Nu karunya nu ngaran fitri kudu gede imahna tiap lebaran kembali ke fitri kabeh. Tak sama tenangan fitri sama neanganna misea tadi ucing. Nya Fa'akim wajhaka, hadapkan kembali wajahmu lidini hanif, kepada agama yang lurus. Nu lurus di dia mah nu ku Haji Edwin tadi Al-Qur'an. So Qur'an mah teu pernah belok. Dibaca ku presiden gitu, dibaca ku TKA gitu, ku TPA gitu. Aya cengek rubah rasa gara-gara Haji Edwin nu nuangna jo amis era BFC heueuh. Anger we kitu lada. Ayo eueuh-eupan museup betah keneh kan museup eupan eueuh kalem curan teh dalau ke ku lapar mah naon di dahar tong borok bala-bala babaturan ge di dahar keur lapar pren makan pren sad kunaon eupanna ku bala-bala we lung set bala-bala ngecemplung lauk rabeng galur nah teu kana eupan menta cengek-cengekna mana. Nya juga Haji Edwin yang epi kan ibarat salat ruku gitu mun teu panggih teh ada yang kurang. Nah ini masalah gimmick. Ribon kembali, fitrahkan diri, tabayyatubu taubatan ar-raja innahu kana tawwaba. Tanya bentuk ribon teh kieu. Yadkhuluna masuk fi dinillahi kepada agama Allah afwaja berbondong-bondong. Sorry saya sedikit verifikasi dan curcol. Komen kan rupa-rupanya, tapi saya mau ariweuh ku komen. Saya belajar dari Luqmanul Hakim. Maka kalau sudah hijrah istiqomah, tong loba dedengean. Luqmanul Hakim satu ketika membawa kuda kecil, kalde orang Sunda bilang, kuda kacang dengan anaknya. Ya, lain kuda ya kacangan. Saking letik disebut kuda kacang. Ya. Saya pelajari Luqman teh saha sih dah tidak terdaftar di kelompok para nabi. Ternyata orang soleh yang dimuliakan sampai namanya saja diabadikan menjadi nama sebuah surat dalam Quran. Luqmanul Hakim. Luqman lakoma itu memasukkan hakim, hukum, ngahuap nawe makai hukum gitu. Sampai satu ketika izinkan saya menceritakan ini untuk modal ribon kita, untuk kefitrahan kita. Jadi nginum teh kudu apik, dahar teh kudu apik. Sampai Luqman tuh punya gelar yang diabadikan di Al-Quran. Mun jelema mah duh, saya ngajelaskeunana saking gorengna hideung tong hideung etang bodas kolotnya nya teungeunah lah ieu mah cakeutrek kitu mun seuri kaciri itu di riwayatna dijelaskeun orang Baduy tapi subhanallah Allah muliakan dengan mengabadikan namanya jadi judul Quran. Apa kelebihannya? Ini yang saya akan kisahkan. Jadi satu ketika Luqman teh gawe di kerajaan. Lalu ada apel hilang di kerajaan teh, dia jadi office boy-nya lah, tukang sasapu gitu. Pas apel raja satu hilang, otomatis dong asas praduga tak bersalah olah TKP nu aya di dinya saha harita Luqman. Semua orang nunjuk ke Luqman. Yang saha deui atuh? Idza dzananta fala tuhaqiq. Boleh curiga tapi jangan menekan, boleh BAP we.
Kieu cek Lukman teh sok da urang mah miskin apa atuh da aku mah bubuk Oreo. Bubuk ranginang aku mah ya. Kalaupun mengadakan pembelaan apa atuh da aku mah. Iya aya hukum sok kumaha ya rek naik banding kumaha Lukman geus tertuduh ya. Tersangka gitu. Nya can terdakwa. Ditimbang sebelum diputuskan, dibanding-banding, naik banding Lukman, kieu we nya yang namanya. Da pembuktianna hese, apaona geus leungit. Mending abdi boleh mengajukan kasasi. Apa bentuk kasasinya? Panggil anak raja, temani aku minum. Minum duaan. Aing geus nginum, paloba-loba, izinkan satu banding lagi, aku berlari dengan anakmu wahai raja. Dipaksa dan demi kepentingan hukum mah keur gawe ge jadi saksi mah kudu datang, mun teu datang mempersulit hukum. Walaupun anak raja datang oleh raja nginum bareng, geus nginum lumpat. Mun geus nginum lumpat hayang naon? Teu hayang naon yang utah. Utah. Lukman cai hungku anak raja jeung apel. Berarti saha nu nuang apel? Lukmanul Hakim ngahuapna we jadi memutuskan hukum saking jujurna. Ribon itu adalah kejujuran. Nabi fitrah karena sidik. Ada kisah Lukman lagi. Antak kusarepi lempeng weh. Lain keur verifikasi. Reka mana ieu riweuh wae. Wan ummah hijikeun hate. Mestinya malam ini saya kalau tidak hadir beralasan. Karena episode pertama saya main di Skykid. Skykid. Anak langit. Ya Allah. Ku guru sakedeung. Oh, watau. Jadi Bruce Lee ya. Kamari teu penting ngeditna teu beres. Jadi asupna ke 511 malam ini. Bae lah itu mah sinetron ieu mah asli. Tingali we na YouTube-nya. Jadi kita banget, anak Bandung banget. Jadi ada 3 geng motor di sana yang pengen berhijrah tapi trade center public figure. Jadi orang berperan lah didinya tanpa casting karena memang banget ngijinannya. Teu jauh jeung Stephen William lah. Da sarua ngising nama Cingogos ya teh. Naon bedana urang atuh. Nya Epi Herlino Duda Effendi alah. Ya. Riweuh kan na komen. Eleh cenah ku duit mah bari teu nyahoeun urang dibayarna leuwih ti tuduhan manehna. Emang gue cowok murahan. Tapi geus lah. Lukmanul Hakim. Saya belajar dari Lukmanul Hakim untuk ribon. Betul, yang harus hijrah itu bukan hanya orang yang di jalanan bertato, itu mah udah harus dijalankan terus. Ya nu berat mah nu urang geus di masjid, rek mana deui geus di masjid coba. Nah, maka saya mun urang belikan loba dedengean, ancaman pembunuhan, ancaman pengaduan hukum geus ya. Tutupan ku kupluk si kandel lah. Met loba dedengean, mau nyandung hayang jempling cing torek we lah. Punten. Jagoan ieu mah. Sirik pasti sirik. Tuanian. Guru. Master. Ya. Saya baca Lukman lagi. Lukman tuh satu ketika bawa keledai dengan anaknya. Ditayakan kuduan, kuda letik. Gimana orang komen? Cileman, namanya kuda segede gitu, tumpakan kuduan. Ada yang komen? Lukman bijak. Ayah turun, di atas. Masih ada yang komen? Kolot budak naon? Kolot cina lembang manehna ngeunah-ngeunah. Pindah ke handap, bapak nu naik. Ayo nu komen. Kolot cileupeng, budak lempang. Oke. Lalu jang kadenge. Turun, lempang tiluan jeung kuda. Oke. Kumaha ngomong, ka mana tiluan wae disaruakeun kuda. Kagok edan cek Lukman teh urang panggul wejang kuduaan kuda teh. Nu gelo cenah. Batur mah kuda teh ditumpakan ieu mah kuda nu numpakan. Heup, lelah karena tidak lillah. Saya akan petik kenapa harus ribon kembali. Taubat. Punten. Kalau hati jadi keras gara-gara sudah merasa punya ilmu, saya punya kitab
namanya Al-Mu'jam Mufahras lil Alfadil Hadith. Kitab but toharoti, kitab butut teu kaharti. Karena Arab gundul tong borok nu gundul nu jabri ge hese dijenggut nah. Al-Qur'an pabelit keneh maca ye. Da mempengker ka Mekah meuli we teuing sabaraha jilid da ditraktir. Duh macana lieur Ibrahim jadi ubar hayam dibaca ku aing. Bikeun we ka ustad nu bisa macana ke asakna ka urang keuntat bab naon eta. Ternyata saya pelajari latar belakangnya teh penulisnya teh bukan Islam, bukan Muslim, seorang pendeta Katolik dari Prancis namanya Wensing. Tapi nyeun kitab sababaraha jilid valid diukur ku ulama dunia, ia bisa digunakan untuk mempermudah menseleksi hadis mana doib, mana palsu, mana mungkoti, mana doib, mana lemah, mana nula aslalahu. Oh ngeunaheun pisan, riwayatnya lengkap, keilmuan eta mah tesis disertasi. Tapi tidak jadi amal soleh. Seperti cerita New Zealand, cerita Ukraina tadi. Punten, dunia sijnul mu'minin, penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafirin, mereka seperti Islami. Tapi itu Islami itu salat. Kenapa mereka mempelajarinya hanya keuntungan dunia saja? Kebersihan mereka menang. Betul Ji? Ya. Ka sato nya ka haji maksud teh. Ucing. Ka sato nyaahna leuwih juara. Jauh teuing lah nyaah ka sato mah. Sakapeung urang kalan ambalhum adol leuwih sesat tibatan sato. Apa yang saya kerjakan? Geus gandeng lah tong ngadenge komen. Geus tugas urang ieu kuota rek beak kudu boga atharahum, tapak urang teh naon di dunia teh. Ya, punten. Saya istirahat dulu ya sebentar. Kalau dakwah kita ribut di antara kita, beda seetik yang Haji Edwin riweuh pindah masjid, ngarandi komunitas bala mang. Ukraina, New Zealand dan beberapa negara yang dikunjungi itu mereka menggunakan Islam dan bisa bersatu. Ka ucing wae nya orang ka dulur sorangan teh nya. Ribon teh mengembalikan kefitrahan wan ummah, mempersatukan hati. Ini jawaban doa Nabi yang tertunda. Bedek mah ngahiji. Aing ngaji kudu ngajinisnya. Saya mau fakta nyata. Saya belum lama ketemu orang ini. Nov bangun Nov. Vino lain Novi. Mun misal ucing. Saya ketemu beliau di mana waktu itu? Di Pasir Luyu. Ceritalah kenapa ngudag Ustaz Epi. Ceritalah, kurang istirahat. Hikmahnya bejakeun kunaon bet ka masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh dadakan sebenarnya, tadi cuman pengen ketemu Ustaz Epi karena rindu. Ijroil ge dadakan. Ulah tuh tat eta mah. Saraya bekel ya. Curhat. Ceritakan pengalamannya. Ya, mulainya dari mana ya? Di mana we hayang? Ya, jadi kemarin-kemarin sebelum ketemu Ustaz Epi, saya teh ngerasa resah, galau, gundah gulana. Wow katanya. Cie. Jadi selama hampir 36 tahun saya hidup, saya ngerasa waktu yang 36 tahun ini sia-sia gitu loh. Saya lebih banyak habisin buat ngadosa, maksiat, zina, punten. Bahkan mungkin saya juga durhaka ke orang tua yang sekarang ini tinggal ibu saya satu-satunya. Sempat suatu ketika dulu beberapa tahun yang lalu saya sempat ada masalah segala macam, akhirnya sampai terjadi sebuah perkelahian dan lawan saya meninggal. Dari situ saya dihukumlah sampai masuk bui, kena 351 ayat 3. Pokoknya gitulah bunyinya. Sampai apa ayatnya? Sampai apalah ayatnya. 351 ayat 53. Juara. Akhirnya yang harusnya saya divonis 7 tahun, saya jalanin cuma 3 bulan di Polres dan 8 bulan di rutan. Itu keluarga saya sudah habis-habisan
nebus saya sampai nenek saya jual kebun, sampai sertifikat tanah masuk ke bank segala macam belum cukup. Akhirnya dari situ saya ngerasa saya udah durhaka gitu loh ke orang tua. Ya. Terutama orang tua saya tinggal ibu saya, dan waktu itu ibu saya numpang di rumah nenek saya. Dulu sorry, kasusnya apa dulu? Dulu Sampai kena 351 teh naon sih? 351 teh penganiayaan tat. Ayat 3 teh hingga sampai meninggal. Sampai meninggal. Tong deket teuing ah. Jadi sieun. Da saya mah udah jinak kayak ucing. Pembantaian 351 teh sugan teh nya pelecehan seksual gitu nya. Rada resep pun gitu mah. Pembantaian mah rada deket aja Edwin ya. Terus gue maafin. Akhirnya setelah itu saya memutuskan buat keluar dari rumah. Pergi dari rumah. Saya setelah keluar dari penjara, saya 3 hari diem di kamar nggak keluar. Ini ada yang nanya, Vino tuh dari mana sih asal? Saya asal dari Surabaya. Surabaya. Ya. Setelah keluar dari penjara 3 hari nggak keluar rumah, saya putusin buat pergi dari rumah. Pagi ibu saya waktu masih masak di dapur, saya ambilin air, saya ember, saya suruh duduk, saya basuh kakinya, saya cium kakinya, saya minta maaf, saya bilang Bu saya pamit. Pamit ke mana? Katanya. Udah yang penting saya nggak di rumah, mau hidup saya mau mati mau hidup. Saya mah yang penting nggak di rumah. Pergi dari rumah ya. Pergi tapi dari dengan rumah. ridho ibu ya waktu itu. Waktu itu sebenarnya ibu belum ridho. Jadi istilahnya udah di sini aja biarin lah, mau istilahnya ngaran di dinya goreng, nya di dinya anggar kene budak kurang gitu. Tapi saya yang malu karena ibu saya udah terlalu banyak istilahnya dicap jelek sama tetangga sama orang lain gara-gara perilaku saya. Akhirnya ibu saya mecah ceng-celengan. Waktu itu receh semuanya. Hampir 300.000. Indung mahnya ke anaknya nyaget terido ceng-celengana pupuskeun keur bekal. Dikasih bekal. Saya cuman baju 1 kantong dan bekal mesin tato yang saya dulu belajar di penjara. Kalau misalnya waktu itu ya saya tarik benang. Jadi Allah teh memang sudah ada skenario buat saya. Kalau waktu itu saya nggak masuk penjara, mungkin saya sekarang jadi sales mungkin. Kalau nggak gitu jadi tukang cilok mungkin. Pelajaran pertama muncul jadi sudah terskenario ya. Ya. Kudu semuanya. Asup penjara heula. Urang enggak pernah pin. Mun teh asup penjara mau jadi ustad. Jadi mun jadi ustad sok asup penjara. Pake ngapalkeun Quran ngeunaheun saya anu ngaganggu aslina. Hari tage saya di kebon waru 3 bulan menang 3 jud. Pas balik menang 11 jud. Pi cek si bapak teh 3 jud abus deui ame 6 jud. Tuluy kan pin, kayak dongeng orang malah. Sok, iya rame iya. Ya, ini hikmahnya ini. Ya. Skenario Allah ya. Ya, jadi istilahnya Allah teh sudah menciptakan, sudah menyiapkan cerita. Kita mah kayak wayangnya, Allah teh dalangnya. Jadi kita teh tinggal jalanin aja hidupnya. Akhirnya setelah itu singkat cerita, saya pergi dari rumah dengan bawa bekal yang hampir 300.000 dengan receh ini. Kota tujuan kemana waktu itu? Belum ada, Tat. Poek aja udah. Nggak tahu, yang penting keluar dari rumah, we. Keluar, saya tidur di stasiun 2 hari, bingung mau kemana. Hari kedua setelah bangun, waktu itu saya belum sholat, punten. Saya bangun pagi, tiba-tiba beli tiket ke Bandung. Padahal saya nggak tahu Bandung seperti apa, nggak punya teman di Bandung, saudara di Bandung. Nekat berangkat naik ekonomi waktu itu cuman 23.000 Pasundan. Nyampe lah ke Bandung, saya turun Bandung nggak tahu mesti kemana, bingung, Cilepeng, ya kan? Culang dia tuh bro, nyebut Cilepeng, kau orang. Akhirnya culang, ketemulah sama tukang ojek, ditanya mau kemana, nggak tahu saya bilang. Kok nggak tahu? Emang mau kemana? Nggak tahu saya bilang. Jujur ya? Jujur, udah memang posisinya udah bingung gitu kan. Akhirnya ya udah Kang punten minta tolong dicariin kosan lah. Akhirnya puter-puter nyari kosan. Dia tanya dari mana asalnya, Surabaya saya bilang. Terus kesini mau kerja? Enggak. Terus mau ngapain? Nggak tahu saya bilang. Dari tadi ditanya nggak tahu mulu, emang nggak tahu saya bilang ya kan. Akhirnya ketemu kosan waktu itu di Lenggawastu, di Wastu Kencana. Nah dari situ
mulailah istilahnya saya mulai insting bertahan hidup teh ada. Saya mesti gimana nih, mesti gawe apa. Nah selama berpikir itu saya nggak sadar duitnya habis sampai diusir di kosan. Nggak punya duit sepeser pun. Tidur di pos polisi, di musola. Sampai akhirnya saya kepikiran tukang ojek yang depan stasiun nih. Gitu. Saya datengin lagi. Akhirnya saya ngomong lah segala macam. Akhirnya dia bilang udah tinggal di sini aja. Setelah tinggal di situ dikenalin lah sama orang-orang sekitar yang notabene preman waktu itu. NATO lah, dibayar nasi bungkus, bayar rokok, dibayar Indomie, dibayar arak, apa aja buat bertahan hidup. Sampai dengan akhirnya ketemu istri. Ya istilahnya cek orang Jawa mah awe Bandung mah gak rilis gitu kan. Jadi ya istilahnya nyari lah cewek Bandung, kenalan lah. Nah bisa bogohun. Saya mau minta rahasianya. Kan dirinya NATO, gawe teu boga tas tetehna, nah bet bisa bogohun. Ya mungkin khilaf tas waktu ya, jujur. Tapi solehna luar biasa, lihat cerita akhirnya. Jadi waktu itu istri saya yang kerja, masih pacaran ya. Saya nggak kerja, cuma NATO itu aja. Istri saya kerja, makan dikasih sama istri saya teh. Biar kata nyempet-nyempetin, ini saya buka aib ini. Buka aib yang sebenarnya nggak harus semua orang tahu gitu. Tapi istilahnya apa? Pelajaran. Saya pengen sharing ke teman-teman semuanya. Istilahnya yang masih muda biar tahu gitu. Maksudnya hargain hidup kamu, jangan disia-siain gitu loh. Singkat cerita akhirnya ya udahlah daripada kita pacaran nikah aja lah gitu. Nikahnya maksudnya orang rek ngadomplang ke rumah orang tua gitu loh. Mertua ke mertua numpang hidup, ya numpang hidup sebenarnya teh, pengen nikahnya teh. Tapi dipikir-pikir motivasi ulah kitu maksudna mah. Ulah kudu nurutan si ieu teu balik. Terus kan Vin. Tapi saya pikir-pikir kalau tinggal sama mertua gimana kita bisa berkembang kan. Akhirnya saya ngelamar sekali diusir. Mau dikasih makan apa gitu. Kondisi saya bertato, belum sepenuh ini sih. Cuman ya mertua notabene fanatik Islamnya. Diusir sekali, dua kali, tiga kali saya tetap datang ke situ. Akhirnya pasrah, kumaha didinya we lah. Kawin nek henteu. Akhirnya nekat kawin teh. Udah manggil penghulu aja, nggak usah gede-gedean. Udah ijab kabul selesai sah, saya boyong ke kosan. Kita makan bala-bala, beli punya duit cuma 3.000, beli bala-bala 1.000, nasi 2.000 dimakan duaan, minta cengek nu loba. Nah, cengek iya, curang ya. Iya kan? Bener cek Ustadz Epi ge cengek yang bala-bala klop. Matching, eye catching. Akhirnya cengeknya direndos bareng kecap teh. Makan duaan nasi 2.000 yang bala-bala. Nikmatnya Masya Allah. Jadi budak teh. Yalah budak saberiji tinu bala-bala eta teh. Benar, anak berapa sekarang? Anak 2. Ya, anak tongsian bala-bala jeung cengek. Oh gak budak. Kan dalam bala-bala teh ada toge juga tat. Makanya subur akhirnya. Kehu eta. Ya, terus akhirnya setelah itu saya nyoba kuliah dengan biaya sendiri. Oh, sempat kuliah? Sempat kuliah, ekonomi akuntansi tat. Jelek-jelek ini juga sarjana ekonomi tat. Biar pret ah. Ya, biar kata cie. Biar kata ijazahnya nggak tahu kemana sekarang. Udah nggak kepake. Atau dongeng hungkul iya. Begitu mah. Sarua jeung urang teu boga ijazah. So, akhirnya setelah lulus kuliah saya nyoba kerja, keterima di salah satu perusahaan operator swasta waktu itu. Dibuang lagi ke Jawa. 3 tahun jauh sama istri, mulailah bandelnya. Ya kan, segala rupa dicobaan. Sampai dengan ya istilahnya menzolimi orang, bahkan nipu orang. Waktu itu belum kenal sholat ya? Belum tak. Islam dari lahir, cuman buat jalanin sholatnya belum ada kerentek hati gitu istilahnya. Istri juga sering ngingetin, sholat kamu teh punya anak beri contoh nu alus. Naon urusanana nitah orang sholat. Balik marah. Ketika diingatkan saya balik marah. Saya merasa nanti kalau sudah waktunya sholat pasti sholat. Dan singkat cerita
saya pernah melakukan satu kesalahan yang benar-benar fatal. Jadi ketika kondisi rumah nggak nyaman, ini buat bapak-bapak sama ibu-ibu, ketika kita ngerasa nggak nyaman di rumah, jangan sekali-sekali mencari kenyamanan di luar. Karena kenyamanan di luar itu adalah godaan paling besar. Catat. Ini yang saya alamin, godaan di luar itu buat saya nggak ditepis, tapi diterima, dijalanin. Dan akhirnya sampai dengan istri saya tahu ketika saya bermain api, selingkuh, istri saya tahu. Tapi apa yang dilakukan istri saya? Dia bertahan. Dia nggak minta cerai, tapi dia bertahan. Dari situ saya mikir gitu loh, orang nunggu sebelangsak masih kene dihampura aku pemajikan orang. Akhirnya dari situ saya makin resah gitu loh. Berarti orang nu salah, lain rumah tangga orang nu salah. Kenapa istri saya nggak nyaman? Kenapa saya nggak nyaman? Saya nggak nyaman karena merasa istri saya nggak pernah ngasih kenyamanan. Saya balikin lagi, kenapa istri saya nggak nyaman? Berarti saya nggak bisa ngasih kenyamanan. Akhirnya dari situ saya berusaha istilahnya menyadarkan diri sendiri. Biar kata pertentangan antara istilahnya nggak sesuai, gebruskan wes kalian belangsak. Dengan satu sisi dia pengen nggak sewayana tobat. Sering teman saya ngingetin, ulah nepi ka nonggar cadas kakara didinya tobat. Mual. Saya merasa keakuan saya masih tinggi, egonya masih tinggi. Tapi begitu udah dengar cadas beneran, bener omongan. Dari situ saya mulai resah segala macem, nggak tenang. Iseng-iseng buka YouTube, saya ngeliat Ustadz Epi. Apa kesan pertama yang dilihat dari Ustadz Tepuguh itu? Dari Ustadz Tepuguh itu? Pertama kali saya pikir bukan Ustadz. Ya. Koplok. Satu kata buat kamu, koplok. Terus riweuh. Ya, dengar ceramah Ustadz Epi teh mungkin penggambaran masa lalu saya gitu. Jadi yang selama ini saya dengar ceramah, tapi nggak ada yang kena. Begitu Ustadz Epi saya lihat di YouTube, kena nih. Oh, no paling ngena. Ya mungkin sama-sama sengklek mungkin. Siapa kemana wae? Pasti aya nu nengel lah. Ada satu saya ingat satu ceramah Ustadz Epi yang saya ingat. Pernahkah kamu sekali aja nyuapin ibu kamu? Itu yang saya ingat. Saya udah dosa sama orang tua, durhaka. Tapi hebatnya ibu saya gak pernah dia mencela anaknya sekalipun. Allahu Akbar. Ingat, ibu tidak pernah mencela anaknya. Dan selalu dilindungin. Saya mau berbuat salah seperti apapun, ibu saya jadi tameng di depan. Dia maju paling duluan. Sampai dicaci maki orang pun ibu saya diem. Tetap yang dibalain saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih sering video call sama ibu saya. Tiap video call saya bilang, Bu, minta ridhonya. Sampai dengan terakhir kemarin, insya Allah saya mau hijrah. Saya bilang, saya minta ridhonya, karena cuma ridho ibu yang bisa meluruskan apa yang saya jalanin sekarang. Oke Vin, begini, saya ketemu Vino ada seminggu ya. Ya. Perubahannya sangat signifikan karena ditempel terus sama Mang Kiki. Tadi ketemu di SD Soka, udah Vin ketemu TSB aja ntar malam. Dan perubahannya memang sangat luar biasa. Doakan beliau istiqomah karena ini temanya rebound ya. Rebound itu artinya tetap stay on the track. Dan hikmah apa dari seminggu yang lalu sampai hari ini, semenjak ketemu di masjid waktu itu di Al-Huda sampai malam ini, apa yang Anda dapat? Ya,
Pertama kali ketemu Ustadz Epi waktu di Pasir Luyu, tiba-tiba saya disuntrungin aja ke depan, suruh ngobrol kayak gini. Gempur saya mah. Tadinya mah kudu suntrung. Iya. Suntrung kan mau mikir. Oh, terus naon deui hikmah positifna? Jadi setelah kejawab keresahan saya, batin teh tenang. Yang bikin tenang bukan duniawi. Salat nggak berhenti ya dari semenjak. Salat, alhamdulillah saya nggak berhenti. Sunnah, duha, insya Allah saya jalanin. Senin, Kamis saya jalanin. Allahu Akbar. Hanya karena apa? Saya berpikir 36 tahun saya sudah banyak melakukan dosa. Umur saya tinggal berapa tahun lagi? Semoga beliau husnul khotimah ya. Kemarin Iqbal juga Ya, stylenya kayak Iqbal, gini. teman saya. Beliau udah hijrah duluan. Pesannya apa nih buat anak-anak sebelum tanya jawab? Ya, buat teman-teman semuanya yang masih muda terutama, pergunakan waktu kamu sebaik-baiknya. Dan satu hal saja, jangan pernah lepas dari ridho ibu. Karena kamu sukses atau tidak, itu atas izin ridho ibu. Ridho ibu adalah ridho Allah. Jadi hormatin ibu kamu, karena ibu kamu yang melahirkan kamu. Sepakat? Jadi kalau sekarang ada yang masih suka dibilangin, si mama, naon sih, sok atuh mulai dirubah sekarang. Sederhana ya. Begitu pulang dari sini, kalau ibunya masih bangun, sok atuh gerak. Minta maaf. Cium pipi kiri, pipi kanan, Peluk. cium keningnya, dipeluk. Minta maaf, minta ridhonya. Insya Allah apapun itu, cita-cita kita atas ridho ibu, insya Allah semuanya pasti jadi. Jangan sampai nyanyain waktu, jangan sampai nyanyain usia, karena kita nggak tahu hidup kita sampai di mana. Jangan nunggu siap buat tobat, karena ajal nggak bakal nunggu kalian siap buat diambil. Mungkin itu pesan saya. Tahan dulu, betul. Sorry kala. Ya. Nyambung cerita New Zealand, cerita Ukraina, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tugas kita adalah merangkul siapapun yang perlu kita rangkul, jangan kita pukul. Menyayangi bukan menyaingi, mengilhami bukan menghakimi. Karena Allah tidak pernah melihat masa lalu seorang, yang Allah lihat pertaubatan. Semoga beliau husnul khatimah. Bukan karena saya, karena ada ridho orang tua sehingga Allah ridho. Kita ketemu di masjid ya nggak di saya. Kita doakan Mas Pino, udah teman saya aja jalan. Dan siapapun yang hadir di sini malam ini bisa memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka jaga wudu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni mutatahhirin. Ribon adalah kembali. Tabayyatubu taubatan. Ar-raja, kembali. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Peluk siapapun yang ingin kembali, jangan dihakimi. Hijrah berat, lebih berat istiqomah setelah hijrah. Bagaimana teman hijrah kita jadi banyak, karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Daun pun tidak pernah memaki angin yang melepaskan dari ranting. Ayo pulang, sebentar lagi hidup mau udahan. Tong marotah wae, berhenti bertikai, berhenti bertengkar, berhenti berdengki. Karena dakwah adalah mendaki bukan mendengki. Dakwah adalah mencinta bukan mencela. Sepakat? Yuk ajak yuk rebound kembali semuanya. Tugas kita adalah sama. Mungkin Haji Edwin mau melengkapi sebelum beberapa pertanyaan. Ya, ini hikmah apa yang terpetik? luar biasa sekali kita mendengar kisah dari saudara kita ini Vino. Dan ada sesuatu yang bisa kita ambil ya. Teman-teman tadi perhatikan kan, ketika Vino berbuat salah terhadap orang tuanya, ibunya tidak pernah mencela. Ibunya selalu memaafkan. Ibunya selalu melindungi. Hikmahnya, karena ibunya selalu menerima, ibunya selalu mendoakan, akhirnya Vino juga dibukakan jalan.
Sekarang saya mau bertanya kepada semua yang hadir di sini. Apakah rahmat kasih sayang Allah itu lebih besar dari ibu kita? Rahmat kasih sayang Allah lebih besar tidak dari ibu kita? Lebih besar. Apakah rahmat kasih sayang Allah lebih agung daripada cinta ibu kita? Lebih agung. Apakah rahmat kasih sayang Allah lebih mulia atau tidak dari ibu kita? Ikhwah fillah, sebetulnya apa yang dialami oleh Vino ada refleksi dari kehidupan kita selama ini, bagaimana perilaku kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga, bagi mereka yang sudah memiliki anak, keturunan. Bagaimana ketika anak-anak kita menyakiti kita, karena rasa cinta kita kepada anak-anak kita lindungi mereka, kita maafkan mereka. Dan itu juga yang akan diberikan Allah kepada kita, hamba-hambanya. Sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat di dalam hidup, Allah pasti akan mengampuni. Seburuk apapun kehidupan yang pernah kita jalani, Allah pasti memaafkan, asalkan kita mau kembali kepadanya. Saya teringat Ustadz, salah satu ayat bagian dari surah Al-Imran ayat 135. Di situ disampaikan bahwa ciri-ciri dari orang yang bertakwa itu ternyata bukan orang-orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi Allah menyampaikan kepada kita, nanti silakan kalau sudah pulang ke rumah dibuka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina iza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim." Ciri-ciri orang yang bertakwa itu ternyata adalah orang-orang yang apabila mereka berbuat keji, menganiaya dirinya sendiri dengan berbagai lumuran dosa dan maksiat, dia kembali ingat kepada Allah. Dia segera kembali dan memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Kita pernah sakit hati nggak kalau ada orang berbuat tidak baik kepada kita? Sakit hati nggak? Bahkan kadang-kadang dendam. Coba ingat-ingat ikhwah fillah, seumur hidup kita berapa kali kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila kita menyakiti ibu, sesungguhnya kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan kita sudah sampaikan, cinta Allah itu lebih agung, lebih mulia, lebih rahmat, kasih sayang, lebih segala-galanya dari semua yang ada makhluk di dunia ini. Tapi kita tanpa disadari berulang kali menyakiti Allah, berbuat kufur kepada Allah. Jadi hikmah dari perjumpaan pada malam ini tidak ada lain, kita cepat balik. Cepat pulang, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke Bali, insya Allah akan menyelamatkan kita. Kita nggak pernah tahu umur kita ini sampai kapan, nggak ada jaminan. Subuh nanti masih hidup. Nggak ada jaminan. Kan ada cerita dosen, hakim memvonis terdakwa, kamu dihukum mati. Terdakwanya belum mati, hakimnya udah mati duluan. Bener gak? Salah nako maneh sorangan. Ada dokter memvonis pasiennya, ini umur ibu tinggal 3 bulan lagi. Divonis tuh. Pasiennya masih hidup, berapa tahun kemudian dokternya mati duluan. Jadi nggak ada jaminan. Mumpung kita masih diingatkan oleh guru-guru kita dengan hikmah yang terjadi pada malam hari ini, yuk segera pulang, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu malu dengan begitu banyak lumuran dosa yang pernah kita bawa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Luar biasa sekali malam ini Ustadz. Ini hikmah yang juara. Saya kira demikian Ustadz. Jalankan perintah, jauhi larangan. Sederhana saja. Yasir wa tu'asyir, basir wa la tunafir. Kabar gembira, jangan kau takut-takuti. Kembalilah kepada Allah, sering-seringlah berwudu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami orang yang bertaubat dan jadikan kami orang-orang yang kau bersihkan lahir batin kami. Sebelum ditutup ada tradisi 2 akhwat, 2 ikhwan. Untuk ikhwan, yang pertama siapa? Yang duluan ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, untuk mungkin kedua Ustadz yang ada di depan saya ingin bertanya, apa ciri atau sikap atau respon Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang ingin melakukan rebound atau ingin melakukan hijrah gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah akan menjanjikan, Allah akan menambahkan kenikmatan itu tersebut kan. Nah, kalau misalnya kita berhijrah atau kita rebound kembali ke Allah, itu sikap, ciri atau respon Allah Subhanahu wa taala terhadap kita tuh gimana? Sekaligus satu lagi aja. Langsung satu lagi siapa ya? Akang Pak Ciputih, silakan. Buatan kan. Baik, bagi teman-teman yang ingin segera pulang meninggalkan tempat ini, agar mendahulukan ahwatnya dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, ibu saya sudah meninggal dunia. Sebelum saya masih jauh dari kata hijrah. Bagaimana cara membalas budinya? Jadi kayak saya belum bisa minta ridhonya gitu. Masih belum bisa minta maafnya gitu. Karena ibunya sudah wafat ya. Ya, saya masih jauh, masih mungkin kata durhaka mungkin bagi saya iya Pak Ustadz. Bagaimana cara saya membalas budi selama dia hidup untuk saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, Sultan. Ya gitu ya. Ya, tadi ada pertanyaan dari saudara kita, apa ciri-ciri orang yang sudah berhijrah atau bertaubat, begitu ya? Itu kan pertanyaan? Respon Allah kepada para muhajir. Ya, orang yang berhijrah itu dijelaskan dalam sebuah hadis ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muhajir itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ciri-ciri orang yang berhijrah, orang-orang yang bertaubat, dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan respon Allah nih, tanda-tanda bahwa Allah menerima dan ridho terhadap taubat kita akan semakin terpanggil untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu salah satu cirinya tuh. Dan ada syarat orang yang bertaubat ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin saya pernah baca, Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan syarat orang yang bertaubat itu ada 3. 1, dia menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Tidak termasuk taubat kalau nggak ada penyesalan. Misalnya ya aya jelema main judi balak genau, balak 5. Orang mah handeueul judi teh aing mah moal sakali-kali di judi balak genau, balak 5. Itu tidak termasuk orang yang bertaubat karena tidak ada penyesalan. Terusnya dilakukan. Begitu. Dan yang kedua syarat orang yang bertaubat itu menurut Imam Nawawi, dia harus berjanji kepada Allah bahwa dirinya tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan dosanya. Persoalan nanti kemudian dia berbuat khilaf kembali, namanya juga khilaf. Cepat kembali lagi begitu. Tapi tidak pernah disengaja. Misalnya, Ustadz, hari ini kita tobat dulu, tapi nanti bulan depan orang janjiannya, orang kumpul di diskotik, orang dugem bareng-bareng. Steng-steng. Direncanakan, berbuat dosa. Tidak termasuk orang yang bertobat itu. Karena orang yang bertobat itu 1, menyesali. 2, berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu kembali. Dan yang ketiga, syarat ketiga, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Artinya balik deui, rebound deui. Ya. Nah ini juga salah satu cirinya nanti. Jadi kalau Allah sudah merespon taubat kita, 3 hal ini pasti akan kita lakukan. Kita tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, kita berjanji kepada Allah dan kita menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Hikmahnya nanti kesananya, kita akan terpanggil belajar, mencari ilmu, menghadiri kajian-kajian, resep berbuat kebaikan dan merasa terganggu kalau kita berbuat kehilafan. Itu udah hebat tuh. Kalau ada orang yang berbuat khilaf dia merasa nggak nyaman, itu artinya sudah ada hidayah di dalam hatinya. Mudah-mudahan ya, itu bentuk respon Allah kepada kita. Allah kan yang menerangi jiwa. Ini kan hati ini kan punya Allah.
Jadi responnya nanti ada di sini nih. Kalau kita merasa nyaman dengan ibadah, merasa tidak nyaman dengan kehilafan, artinya sudah ada respon Allah dalam kalbu kita. Nuka dua atau Ustaz? Kedua. Tanda orang hijrahnya direspon oleh Allah. Genah betah dina ibadah, beki heut berat dina maksiat. Jadi asa aya nu kurang we mun teu salat teh. Mun baheula sakau gara-gara ektasi, ayeuna mah sakau teh gara-gara kunaon maneh teh kekerot, kuat yang salat. Nah, eta geus diresponna juara pisan. Nya can aya nu nepi ka dinya mah. Karek kekerot teh mun ningali randang orah de rupa sok. Gitunya. Jadi tanda Allah mengampuni seorang itu ketika dia mau bermaksiat dipengkolkeun. Itu juga gofaro. Jadi dihalang-halangi. Gofaro itu dihalang-halangi. Dan nikmat terbesar tong mikir wae rizkinya, dari rezeki mah geus jamin. Nikmat terbesar di akhirat itu adalah diterima amal, diampuni dosa. Itu yang dimaksud hasanah fil akhirah. Sepakat ya. Yang kedua, bagaimana Ustadz, ibu saya sudah tidak ada, sementara saya masih baong, eureun atuh. Rek kitu wae. Mun teu nyaho tong nyanyahoanan, bising balik isuk maneh keur baong sintre ku Allah leuwih peureus. Budak can salat wae kita dicepret, maneh geus kolot teu tobat-tobat, cepret ku nyere ku halu. Hayang dicepret ku halus ya teh. Ah, kieu atuh ukuran eta mah. Terputus seluruh anak Adam ketika wafat kecuali 3. Hiji, ilmu nu bermanfaat, bisa ngaji teh ku saha ieu? Dibiayaan anak ku si ma. Tadi doa orang tua, tadi itu doa kolot nu terakumulasi. 2, sedekah jariah, hati-hati barang tuang, bising jadi seuneu neraka. Diduruk kullu nabatut haramun, setiap daging yang terbangun dari barang yang haram, fannaru Allah bih, sing apik barang dahar jika Luqman tadi. Yang ketiga, wa walidun solihun yad'ulahu, otomatis eta mah ih budak sahanya Haji Edwin teh meni geus kasep teh ih cucok merokok codot alah geuleuh greget karena kesolehanana. Budak sedekit siapa namanya? Rahasia. Udah berapa hafal berapa surat? 4. Anak siapa teh kamu teh? Kan gitu. Nu ditanyakeun sahana? Anak siapa sih kamu teh? Beruntung Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina teh wujud. Ayeuna si mamahna geus eueuh Ustad. Nya rubah we kalakuan. Ulah sampai si mamah geus eueuh jiga hayam anu ngahakan huut di teras urang, sia mah jiga dunungan sia. Sia mah jiga kolot sia karunya si mamah teh dihajar tah si anak maneh. Gara-gara itu diajar agama ku maneh. Beda dengan kisah hadits qudsi. Ada ibu-ibu yang kemudian diberhentikan siksaannya, ayah yang berhentikan siksaannya gara-gara perilaku seorang anaknya yang wawalidun solihun yad ulahu, mendoakan kedua orang tuanya di setiap detiknya. Entah nyambungnya ribon mah kembali kepada ridho Allah dengan mencari ridho orang tua. Ayeuna kolotna geus eueuh nya sing pikaridhoeun we kalakuan anak. Karena ada satu bab, kalau tadi di Riyadhus Shalihin saya dapat satu bab di Fathul Bari, bab mayit akan disiksa gara-gara tangisan ahlina ku ceurik ahlina we. Jadi mun si mama si bapa maot kurang mewek nepi ka lolongseran itu disiksa si bapak. Lain disiksa gara-gara ceurikna naon eta? Ceurik teh satuju si bapak dicokot. Nah bisa kitu si bapak ngajarkeun akidah teh eta teh takdir Allah. Dan Muhammad Rasulullah ge ceurik ketika ditinggali ku Ibrahim putrana waktu khusyuk malamnya, walaupun tidak ada kaitannya sih, karena orang Quraisy saat itu ini gara-gara kematian anak Nabi jadi gerhana eueuh. Ngan Nabi saat itu menangis. Sementara di sisi lain pembanding, Nabi melarang menangis si mayit karena mayit bisa ditiksa karena tangisan ahlinya. Eta ceurikna ceurik naon? Ceurik teu bertauhid. Nabi kanu kitu wae diprotes. Kan loba ibu-ibu anu salakina maot. Ya Allah, kenapa suamimu engkau cabut tidak tiang listrik saja ya Allah? Koplok. Ka Allah tidak nyabut tiang listrik. Nggak sesuai sama urusan KTP nabrak tiang listrik mahnya. Maka kenapa perempuan dilarang mendatangi kuburan? Karena mentalnya down. Sok jiga nunya perempuan mah lebay. Kela Ustad, yang ningali kene ngilu atuh bu dicundrungkeun naik deui. Bung. Lebay. Sete. Cinta abadi. Tak ibu-ibu tong cinta teuing pret mun salaki ngaresahkeun geus sedekahkeun lah.
korban sedekah ya, sehat. Ya. Jadi kelakuan rubah. Nanti si mama merasakan akibatnya daripada perubahan perilaku kita. Mungkin kalau lihat Mas Pino, ibunya menangis bahagia hari ini. Ya Allah, terima kasih. Engkau latif, lembut. Doaku sedikit-sedikit terakumulasi dan wujud menjadi sebuah keajaiban. Dan Allah tidak pernah melihat masa lalu, yang Allah lihat perubahan. Maka sama saya tatona tong dihapus, halus lucu. Soalnya orang mah geus teu meunang, aya ketang tato cucunguk kan. Urut labuh eta kitina sepeda. Ya, oke, mana? Next ya. Jadi rubah kelakuannya. Allah suka pengakuan. Allah tidak suka keakuan untuk merubah kelakuan, right? Mana? Suara Ahwat. Ahwat yang di atas yang mau nanya silahkan. Tad, abi di ruang pantau tadi ya. Mana? Mau tingali. Terus ngomong jeung gaib, suara wujud. Mana sok. Udah nih. Oh ya, oke. Nama siapa dari mana? Sampai nggak mic-nya? Nya sok sadakeun weh. Terus urang kudu naik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Tari Sasmita, Ustadz. Ustadz Evi ya. Iya. Kamu indah ya. Kamu indah sekali. Tong ajeleng dah kalem. Sok dah rek naon dah. Saya mau nanya. Indah teh inget ka imah, saya boga oroknya. Sok indah. Sok indah. Mau nanya kan niat kita hijrah itu kan niat dari buat Allah dan dari diri sendiri. Niat hijrah itu buat Allah dan dari diri sendiri, oke? Tapi gimana? Kan tadi berhubungan sama ridhonya ibu. Kalau misalkan ayah kita ngedukung, sedangkan ibu kita ada sedikit kontra sama hijrah yang kita lakuin, ibu kita kurang setuju dengan cara berpakaian kita yang kita yakini, yang kita ingini gitu. Tapi gimana gitu buat, apakah kita harus nurutin apa keinginan ibu kita atau tetap sama keyakinan kita bahwa wanita itu diwajibkan untuk seperti ini gitu. Yang harus saya lakuin itu apa gitu. Paham, sudah. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah teteh, ini ada bingkisannya. Jangan nangis. Saan ngupahana. Sok, satu lagi. Biar hiji ewang sama Haji Edwin. Jawabannya lain jelemana. Hayang wae. Tuh wareg-wareg. Steng-steng atuh Ji. Mana? Mana siapa yang mau nanya lagi? Sok, sudah. Pertanyaan indah bisa di-save. Ya, mana yang satu lagi? Ada dari utara. Yang sebelah mana? Suaranya mana? Kita jadi Arya, Sok. Bisa nggak? Ada nggak pengeras suaranya? Sok, kalau memang mungkin pakai ngagorowo kayak yang lain jempling. Sok teteh yang ini yang deket nih. Sudah dengar ya, keep silent please. Jempewe teu make mic ge. Da si ibu mau mikan sok. Bener, aya mikan tuh. Iya mikna di dieu bodoh. Hap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu mana ya? Saya Oci, Pak Ustadz. Nyangke deui we Bu, engke Bu. Mikna belah dia. Sok. Yang mana dulu nih yang mau ditanya? Yang pegang mic dong. Aku berarti.
Pak Ustadz di tengah nih. Tengah. Lieur aing mah euy. Loba teuing jamaah teh. Sok nyarek di mana ge lah. Penting mah ngajodoh we. Nya pertanyaanna ari mana? Sok teh buru peuting kaburu imsak. Saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Umi Oci Ustadz dari Buah Batu. Wah, tuh Umi Oci mah endorse. Sok buru Umi. Sebenarnya singkat sih, ada 3 pertanyaan. 1. Lain singkat 3 mah. Ngajak. Tilu mah ngajak ke KUA atuh. Hiji we atuh Mi lah, hiji. Tilu tapi singkat. Nya sok bayar. Saya pernah dengar Ustadz berdakwah ada kata meninggalkan dan menanggalkan. Sama nggak sih, beda tipis nggak sama melepaskan? Itu 1. Meninggalkan, menanggalkan dan melepaskan. Oke, udah siap. 1, Yang 2, kedua, bagaimana pandangan Ustadz mengenai wanita bercadar yang masih suka selfie dan suka di-share di sosial media dengan alasan untuk endorsement yang tadi Ustadz bilang? Ya, teman tukang cadar, tak ya cadar gitu. Nu katilu. Yang ketiga, Ustadz main sinetron. Eta ya. Mana nu bieu? Tong bohong nih Mas. Ngan nanaonan gitu. Cukup aja sebagai pendakwah untuk kita semua. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu kahiji ku hajinya. Si Umi rada riweuh. Siap Mi. Tarik nafas, tuturkeun la ilaha illallah. Umi, sanu hayang sih jadi pemain sinetron? Ujian we eta mah. Beungeut. Episode babi ge mungeun dirina jadi babi. Sok tanyakeun. Gua gawe nanya ka babi atuh. Aya tujuannya, yeuh. Sanajan kana WC emas doakeun we tong dicerca atuh. Barudak Jakarta teh juara nya ge artis. Teku Wisnu, Primus, Ari Utung langsung istrina out of the zona ti insert. Teu bisa kabeh saware. Ngondang kajian kieu caritana mah yeuh. Diondang kajian, panggih di Bandung, sad ke Jakarta, kieu ngaji. Sad barudak teh can bener kabeh, urangnya can bener. Nya urang bener bareng asup ka lokasi syuting. Kan aya urang mamanya syuting di contohan salat di tengah syuting mamanya teu sarolat. Eureun anjing anu salat. Kan gitu. Tuntuna kan areangan masjid. Lain main sinetron eta mah efek samping. Cenah dibayar atuh alhamdulillah. Apa atuh da aku mah bubuk Oreo. Itu komenna loba, Ustad naon. Yang seteng dijawab can paham cicing weh. Dan nu menang awardna mah urang ya. Cicing, lain eta tujuan nama Mi. Naon dina qaidah usul fikih mah lamun menuju ka hiji persoalan al amru bi syai'in amrun bi wasailihi. Ayana sangu teh ku sababna aya ngisikan. Ayana vino panggih teh terus jadi haram YouTube. Kan panggihna na YouTube nya vinnya. Mun Jakarta boga Yusuf Mansur, Bandung boga YouTube Manjur. Beda saeutik lah. Geus nyangke ngobrol sinetron mah bari dahar. Bari dipoto jeung Umi. Nya nu kadua tadi teh naon Ustad, naon bedana menanggalkan, meninggalkan, menunggalkan, melepaskan jeung ulangi. Naon bedana meninggalkan jeung melepaskan? Bedana meninggalkan mah tung tengahna ku N, melepaskan mah tengahna ku P. Nya beda atuh Mi, aya ninggalkeun mah ninggalkeun siga urang ninggalkeun bayang-bayang tuh. Antepkeun bayang-bayang cina nuturkeun urang. Aya melepaskan mah rek ngisingan kudu dilepaskeun. Hese eta teh nerangkeunna we. Kelah ku Haji Edwin dilengkapi lah. Nu pertama tadi naon? Meninggalkan, melepaskan. Nu bieu, nu kadua tentang cadar. Kenaon di cadar selfie keneh? Nya atuh keur naon? Selfie di cadar keneh? Nya meureun innamal amalu binniyat, tergantung kepentingan. Kita nggak bisa judgement.
Urusan ria aja kita nggak bisa judgement. Wah Ustaz Epi mah ria, mere duitnya di aur-aur, bae atuh udah duit monopoli. Ari maneh. Kan alladzina yungfikuna sirra wa alaniyah. Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Terang-terangan keur mere contoh, sembunyi-sembunyi keur ngalati ikhlas. Jadi nggak ada masalah. Urusan kita dengan Allah. Mata sok rek ngomong mah nepi ka jeding ge sok. Tapi kan mau panggijeng pino, mun urang eureun gara-gara di hater. Dia nu penting niat tuh tulus ikhlas, diusahakan ngikuti cara Rasulullah. Nah tadi yang paling histeris dan tragis ini bagian Haji Edwin ya dari Indah. Ya Teh Indah, sebetulnya saya perlu sampaikan dulu, saya bukan ulama fuqaha, bukan kapasitas saya untuk menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Nanti silakan tanya kepada ahlinya. Tapi kurang lebih saya bisa sedikit memberikan gambaran. Ini saya paham sekali yang ditanyakan yang berkaitan dengan identitas yang kita pakai ya, betul ya? Teh Enda dan juga buat teman-teman perlu paham dulu. Para ulama-ulama memang ada perbedaan pandangan tentang menggunakan niqab, cadar. Ada yang mengharuskan, ada yang tidak secara fikih. Tetapi semua sepakat bahwa muslimah harus menutup aurat. Dan semua juga sepakat tidak menggunakan niqab bukan dosa. Ini perlu difahami dulu ya. Jadi menggunakan niqab itu adalah sebuah ketentuan. Ada ulama yang berpandangan demikian, tapi ada yang tidak. Saya setuju kepada kemana? Saya hormati semuanya. Yang berpandangan ini baik karena memiliki dalil dan dasar yang kuat, yang tidak pun juga sama memiliki dalil dan argumentasi yang kuat. Ini yang dimaksud tadi oleh Ustadz Evi, orang teh ulah osok ngaributkeun urusan-urusan khilafiyah. Akhirnya di antara sesama umat Islam tercerai-berai bagaikan buih-buih di lautan. Nu keprok saha? Yang keprok musuh-musuh agama kita yang sebenarnya dan orang-orang munafik. Mereka yang tertawa terbahak-bahak karena melihat umat Islam tidak bersatu. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, jadi ini difahami dulu ya. Niqab itu secara fikih bila tidak dipergunakan bukan dosa. Ini disepakati oleh jumhur ulama. Nah, bagaimana seandainya ibu kita kurang setuju atau mungkin tidak setuju bila kita menggunakan identitas ini? Saya kira kita juga semua sepakat bahwa mematuhi, membahagiakan ibu itu hukumnya adalah wajib ibadah. Gitu. Kita diperbolehkan tidak mematuhi keinginan orang tua apabila itu menyangkut masalah akidah. Kalau ibu kita meminta kita untuk melepas hijab kita, itu jelas kita harus menolaknya. Tetapi kalau yang berkaitan sesuatu yang sifatnya mungkin ini bukan sesuatu yang wajib, saran saya hargai dulu sambil kita secara pelan-pelan memberikan pemahaman kepada ibu bahwa pilihan kita ini berdasarkan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Boleh teriak? Nah, kalau masalah pakaian syar'i barangkali di situ kita bisa memberikan penolakan tapi menyampaikannya yang terpenting dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ya. Kalau untuk masalah pakaian di situ mungkin kita masih bisa memberikan argumentasi. Tapi kalau masalah yang tadi saya sampaikan, karena itu adalah sesuatu yang disepakati oleh ulama, tidak berdosa bila tidak menggunakannya, sementara bila kita menyakiti hati ibu kita justru tidak boleh terjadi, maka kita bisa memilah-milah. Ini yang dinamakan kalau dalam fikih itu namanya skala prioritas. Jadi dalam fikih ada yang dinamakan skala prioritas. Dulu saya ingat ada riwayat ketika Imam Malik rahimahullah, beliau sedang memberikan penjelasan di dalam kelas, tiba-tiba salah satu muridnya lari keluar, meninggalkan kelas. Selesai kembali, ditanya oleh Imam Malik, kamu dari mana? Terus dia bilang, saya tadi tiba-tiba ingat Syekh katanya.
Saya belum melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah melaksanakan sholat wajib. Jadi saya pulang dulu ke masjid, melaksanakan sholat sunnah rawatib. Lalu apa yang disampaikan oleh Imam Malik, kamu sudah meninggalkan sesuatu yang lebih penting daripada sesuatu yang bisa kamu kerjakan kemudian. Jadi dalam fikih pun juga ada skala prioritas. Mencintai ibu, membahagiakannya, itu ada sebuah perintah, kewajiban bagi diri kita. Menyakitinya ada sesuatu yang sangat dilarang di dalam agama Islam. Jadi kita harus pintar-pintar memilah-milah mana yang akan kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Kita panggilkan Ustaz. Untuk bagaimana ribon ini jadi ngajinis dan ngajirim, ini kunciannya. Berjanji 2018 ini mengurangi maksiat, kalau bisa meninggalkan total. Kunciannya yang sedang kita jalani ya udah paling aman jaga wudhu. Dan ini doa setelah wudhu. Saya sekali, semuanya sekali. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan setiap kami minata wabina, orang-orang yang bertaubat. Waj'alni, dan jadikanlah setiap kami minal mutatahirin, orang-orang yang Engkau bersihkan lahir batin kami. Allahumma, ya Allah, a'inni ala dikrika, bantulah kami untuk senantiasa ingat kepadamu. Wa syukrika, bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Wa husni, dan perbaikilah ya Allah ibadatika, ibadah-ibadah kami. Allahumma, ya Allah, inni, aku, as'aluka, memohon kepadamu, bihusnil khatimah, akhir yang baik. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, min su'il khatimah, dari akhir yang tidak baik. Pikir cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita istiqomah dalam hijrah kita dan bisa kembali ketika melakukan maksiat, cepat istighfar kembali kepada Allah, bising maut keur kikituan. Qulu qouli hada astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.